Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Dava Arya Satya Nugraha. Dia menulis, "Min, semoga puasanya lancar dan semoga ibadahnya diterima. Amin. Semoga puasa kalian juga lancar dan ibadahnya diterima ya guys." Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Konstantin yang rilis pada tahun 2005 lalu. Film ini bercerita mengenai usaha mencegah pangeran iblis dari neraka menguasai bumi. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Tilda Swinton, dan Rachel Weisz. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Konstantin. Semoga. Di sebuah reruntuhan gereja yang ada di Meksiko, seorang pemuda yang bernama Manuel yang sedang mengais besi-besi tua tidak sengaja menemukan tombak suci yang disembunyikan di bawah tanah. Saat memegang tombak itu, tiba-tiba Manuel seperti kerasukan. Manuel berjalan sambil membawa tombak suci. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak Manuel dengan kencang hingga hancur. Namun Manuel tidak terluka sedikit pun. Sebuah lambang aneh kemudian muncul di lengan Manuel. Manuel kemudian berlari menuju suatu tempat. Di Los Angeles, seorang paranormal yang bernama John Constantine dipanggil oleh temannya, seorang pastor yang bernama Hennessy, untuk mengobati seorang gadis yang kerasukan setan. John pun langsung melakukan ritual untuk mengeluarkan iblis yang ada di dalam gadis itu. Namun John melihat sesuatu yang aneh. Iblis yang merasuki seperti hendak keluar dari tubuh gadis itu. John langsung menghantamnya. John pun meminta orang-orang yang ada di sana membawakan cermin besar. John lalu menyuruh sopir sekaligus muridnya yang bernama Chess yang ada di bawah untuk memindahkan mobilnya. John kemudian menyuruh orang-orang meletakkan cermin di atas gadis yang kesurupan. Di saat iblis yang merasuki gadis itu kembali mencoba untuk keluar, John memancingnya untuk masuk ke dalam cermin. Sebelum iblis itu keluar dari dalam cermin, John langsung membuang kaca cermin itu hingga hancur berkeping-keping. John lalu melihat gambar tombak suci di dalam kamar gadis yang kesurupan. Di saat John dan Hennessy akan pergi, tanpa mereka sadari, dari atas ada seseorang yang mengawasi mereka berdua. Sebelum pergi, John meminta bantuan Hennessy untuk mencari info mengenai kejadian kerasukan barusan. Karena menurutnya, peristiwa kerasukan tadi sangatlah aneh. Iblis murni seharusnya tidak diperbolehkan menyeberang ke dunia manusia. Namun kenapa iblis tadi mencoba untuk menyeberang ke dunia manusia? Di tempat lain, seorang detektif wanita yang bernama Angela membuat pengakuan dosa di gereja. Karena barusan dia telah menembak seorang penjahat hingga tewas. Angela merasa aneh karena dirinya selalu bisa mengetahui lokasi para penjahat sehingga dia bisa menembak mereka dengan tepat. Angela memiliki seorang saudari kembar yang bernama Isabel yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa karena bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Malam harinya, Isabel mendengar suara-suara gaib memanggilnya. Dia pun berjalan menuju atap gedung. Isabel kemudian melompat mengkoitkan diri. Di tempat lain, tiba-tiba Angela terbangun. Dia seperti memiliki firasat yang buruk. Keesokan harinya, John pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaan paru-parunya yang memburuk. Dokter mengatakan kalau umur John tidak akan lama lagi karena penyakit kanker paru-parunya sudah semakin parah. Dokter menyarankan John untuk dirawat, namun John menolak karena cepat atau lambat dia pasti akan mati. Di kamar mayat rumah sakit, Angela melihat jasad Isabel yang tewas. Rekannya memberitahu kalau Isabel tewas mengkoitkan diri. Angela pun tidak percaya karena Isabel adalah pemeluk Katolik yang taat. Isabel tidak mungkin mengkoitkan diri karena di agama Katolik orang yang mengkoitkan diri akan masuk neraka. Isabel tidak mungkin melakukannya. Di saat Angela akan pergi, dia tidak sengaja bertemu John saat akan masuk ke dalam lift. Di tempat lain, Manuel yang membawa tombak suci masih berjalan menuju suatu tempat. Secara aneh, hewan-hewan yang ada di sekitarnya tiba-tiba mati. John yang sedang ada di rumah kemudian didatangi oleh rekannya yang bernama B-Man. B-Man adalah kolektor barang-barang antik. Dia selalu membantu John mencari benda antik yang dia inginkan. John lalu mencoba sebuah senjata antik yang bernama nafas naga yang bisa menyemburkan api. John pun bercerita kepada B-Man mengenai kasus gadis kesurupan yang kemarin dia tangani. John berkata kalau iblis yang merasuki gadis itu berusaha menyeberang masuk ke dunia manusia.
P-Man pun bingung karena berdasarkan perjanjian, iblis murni tidak boleh menyeberang masuk ke dunia manusia. Mereka hanya boleh merasuki manusia saja. John pun meminta bantuan P-Man untuk mencari info apakah ada kejadian serupa di tempat yang lain. John kemudian mengajak Chase mengantarnya pergi ke gereja untuk menemui seseorang. Selama ini Chase hanya dijadikan sopir oleh John, padahal Chase juga ingin ikut membantu John mengusir iblis. Di saat Chase mengungkapkan keinginannya membantu John itu, John hanya diam saja. Sesampainya di gereja, John tidak sengaja bertemu lagi dengan Angela. Angela datang ke sini untuk membujuk pastor memakamkan Isabel selayaknya orang Katolik karena Angela yakin Isabel tidak mengkoitkan diri. Namun pastor tidak bisa memenuhi permintaan Angela itu karena berdasarkan otopsi, Isabel terbukti mengkoitkan diri. Sementara itu, John datang ke gereja menemui seseorang yang bernama Gabriel yang merupakan makhluk campuran malaikat dan manusia. Di film ini diceritakan kalau iblis murni dan malaikat murni tidak diperbolehkan menyeberang masuk ke dalam dunia manusia. Namun, ada yang namanya makhluk campuran. Ada makhluk campuran iblis dan makhluk campuran malaikat yang berkeliaran bebas di dunia manusia. Gabriel sendiri adalah salah satu makhluk campuran malaikat yang berkeliaran di bumi. John memberitahu Gabriel kalau ada sosok iblis murni yang berusaha masuk ke dunia manusia belakangan ini. John meminta bantuan Gabriel untuk memperpanjang umurnya yang sebentar lagi akan mati gara-gara kanker paru-paru, hingga John bisa menyelesaikan kasus ini. Namun Gabriel menolak. Gabriel malah mengecek John yang hingga saat ini masih berusaha melakukan hal-hal baik agar dia bisa masuk surga. Padahal jelas-jelas John akan mati dan kemudian masuk neraka. Dahulu kala, di saat John masih muda, John pernah mencoba mengkoitkan diri. Hingga sempat mati suri selama 2 menit dan kemudian hidup lagi. Namun hal itu sudah dihitung dosa besar dan John dipastikan akan masuk neraka meskipun John sudah banyak membantu manusia. Gabriel menolak membantu John dan membiarkan penyakit kanker paru-parunya membunuh John. John yang kesal itu pun kemudian berjalan pergi menerjang hujan. Di tempat lain, Hennessy mencari informasi sesuai permintaan John. Hennessy yang juga seorang paranormal bisa mengetahui isi berita hanya dengan meraba koran. Tangan Hennessy tiba-tiba berhenti di sebuah berita mengenai kematian Isabel. Sementara itu, Angela yang sedang melihat rekaman CCTV tepat sebelum Isabel melompat. Secara jelas, Angela mendengar Isabel menyebut nama Konstantin. Namun anehnya setelah video itu diputar ulang, Isabel tidak mengucapkan apa-apa. Di pinggir jalan, tiba-tiba John diserang oleh iblis murni berbentuk sekumpulan serangga. John berusaha melawannya, namun iblis itu masih terus menyerangnya. John kemudian berlari menyeberang jalan. Iblis yang mengejarnya tiba-tiba tertabrak mobil dan hancur berkeping-keping. Chase yang khawatir kemudian mengikuti John yang pergi ke suatu tempat. John berniat pergi menuju bar khusus untuk makhluk campuran iblis dan makhluk campuran malaikat. Bar itu adalah tempat yang netral, itu artinya tidak ada yang boleh saling membunuh satu sama lain di sana. John menyuruh Chase untuk tidak ikut masuk. John kemudian menemui pemilik bar yang bernama Papa Midnight. Saat melihat wajah John, Midnight yang juga merupakan seorang paranormal bisa tahu kalau umur John sudah tidak lama lagi. Midnight pun memberitahu nanti jika John mati, maka Lucifer sendirilah yang akan mengambil jiwanya. John kemudian menceritakan kalau barusan dia diserang oleh iblis murni yang menyeberang masuk ke dunia manusia. Midnight pun bingung karena hal itu tidak mungkin. Iblis murni dilarang untuk menyeberang ke dunia manusia. John meminta bantuan Midnight meminjamkan kursi sihir untuk melihat apa yang sedang terjadi. Midnight pun menolak karena kursi sihir itu sangat berbahaya. Jika John menggunakannya, John bisa mati. Di sini Midnight tidak memihak pihak iblis maupun pihak malaikat. Dia hanya tidak ingin John kenapa-napa. John pun berusaha meyakinkan Midnight kalau ada sesuatu yang buruk yang akan segera datang. Tiba-tiba seorang makhluk campuran iblis yang bernama Balthazar datang menyela pembicaraan John dan Midnight. Balthazar adalah orang yang sebelumnya mengawasi John saat dia mengobati gadis yang kesurupan. John yang marah karena Balthazar mengganggunya berniat menghajar Balthazar. Namun Midnight melarang adanya perkelahian di sini karena tempat ini adalah tempat yang netral. John yang kesal pun kemudian pergi. Singkat cerita, Angela datang menemui John di rumahnya. Angela meminta bantuan John untuk menyelidiki kematian Isabel.
Angela bercerita kalau Isabel memiliki kemampuan paranormal. Dia bisa melihat makhluk gaib sejak kecil, sehingga Isabel dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Sebelumnya, Isabel sering menyinggung kalau ada iblis yang mengganggunya. Angela merasa kalau saudara kembarnya itu tidak mungkin mengkoitkan diri. Pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Angela ingin John membantu menyelidiki hal ini. Namun John yang sudah punya banyak masalah akhir-akhir ini malah mengusir Angela. Angela pun pergi. Beberapa saat setelah Angela pergi, John merasakan pergerakan kawanan iblis mengejar Angela. John yang panik langsung menyusul Angela. Setelah bertemu dengan Angela di jalanan, John menjelaskan kalau Isabel tidak gila. Tiba-tiba secara aneh lampu-lampu jalanan padam. Angela mendengar suara-suara mengerikan di langit. John kemudian membakar sesuatu dan hal itu membakar iblis-iblis yang datang ke tempat ini. Setelah semua iblis itu musnah, lampu kembali menyala. John berkata kalau iblis-iblis itu saat ini mengincar Angela. John kemudian berkata kalau dia bersedia membantu Angela. John mengajak Angela untuk memastikan apakah Isabel benar-benar mengkoitkan diri atau tidak. John kemudian melakukan ritual di rumah Angela. John mencelupkan kakinya di baskom yang berisi air. Dia juga memegang kucing peliharaan Isabel. John lalu menyuruh Angela untuk keluar. Setelah sesaat berkonsentrasi, tiba-tiba John masuk ke dalam neraka. John membawa sebuah bola air untuk nantinya dia gunakan agar dia bisa kembali ke dunia manusia. Di dalam neraka, para iblis mulai mengikuti John. John pun akhirnya bertemu dengan Isabel yang ada di neraka. Isabel melemparkan gelang rumah sakitnya. John pun berusaha meraih gelang itu. Setelah berhasil menangkap gelang itu, John memecahkan bola air dan kemudian kembali ke dunia manusia. Saat John masuk ke dalam neraka tadi, waktu seperti berhenti. Angela pun terkejut karena tiba-tiba John selesai melakukan ritual. John lalu berkata kalau dia baru tahu Angela dan Isabel adalah saudara kembar. John pun menunjukkan gelang rumah sakit Isabel. John memberitahu kalau Isabel memang mengkoitkan diri dan dia sekarang dikutuk di dalam neraka. Di tempat lain, Hennessy pergi ke ruang mayat di rumah sakit. Dia mencari informasi dengan memegang tangan Isabel. Tiba-tiba Hennessy terlihat panik dan ketakutan. Sebuah tanda aneh muncul di pergelangan tangan Isabel. Hennessy mencoba menenangkan dirinya dengan meminum alkohol, namun botolnya kosong. Dia pun pergi ke minimarket untuk membeli alkohol. Anehnya, saat akan ditenggak, botol itu tidak mengeluarkan apa-apa. Dan saat botol itu diletakkan, botol itu baru mengalirkan alkohol. Hennessy yang panik terus-terusan mencoba menenggak alkohol, namun botolnya selalu kosong. Ternyata Balthazar ada di tempat ini. Dengan kekuatannya, Balthazar membuat Hennessy merasa kalau semua botol alkohol itu tidak mengeluarkan apa-apa. Padahal kenyataannya, tubuh Hennessy sudah menenggak sangat banyak alkohol hingga akhirnya sekarat karena overdosis. Sebelum meninggal, Hennessy mengambil pulpen dan menusuk-nusuk telapak tangannya. Di tempat lain, John bercerita kalau dahulu dia juga pernah mencoba mengkoitkan diri. Hal itu membuatnya sempat mati suri selama 2 menit. Namun John yang masuk ke dalam neraka, waktu terasa seperti berhenti. 2 menit itu terasa seperti puluhan tahun di dalam neraka. Angela kemudian mendapat telepon kalau ada kasus yang aneh. Ternyata itu adalah kasus Hennessy yang tewas karena overdosis alkohol. John yang datang bersama Angela langsung tahu kalau ini adalah ulah tipu daya makhluk campuran iblis. Dia kemudian melihat luka di telapak tangan Hennessy. John pun menempelkan tisu untuk melihat tanda itu. John kemudian menelpon B-Man untuk mencari tahu arti simbol itu. Keesokan harinya, John dan Angela pergi menuju tempat kematian Isabel. Angela membawa John masuk ke dalam kamar Isabel. John berpikir, sebagai saudara kembar, Angela pasti mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan Isabel. Mereka berdua pasti punya cara berkomunikasi yang tidak diketahui oleh orang lain. John memaksa Angela untuk mengingat kebiasaan masa kecil mereka berdua. Akhirnya Angela ingat kalau dia dan Isabel dahulu sering menulis di kaca setelah diberi abab. Dan benar saja, setelah Angela memberi abab di jendela, muncul tulisan surat dan ayat yang ada di dalam kitab neraka. John kemudian memberitahu B-Man mengenai petunjuk surat dan ayat di dalam kitab neraka itu. John ingin B-Man membacakan ayat itu. B-Man lalu memberitahu kalau dia sudah menemukan makna simbol di tangan Hennessy. Itu adalah lambang anak Lucifer yang bernama Mammon. Di ayat yang dimaksud oleh John, dijelaskan kalau Mammon adalah iblis terakhir yang diramalkan bisa membawa pasukan iblis menyeberang ke dunia manusia.
Untuk bisa melakukannya, Mammon harus merasuki seorang wanita indigo yang sangat kuat. Mendengar hal ini, John dan Angela pun langsung teringat dengan Isabel. P-Man lalu melanjutkan, selain itu, Mammon juga membutuhkan darah suci. Tiba-tiba, mesin-mesin di belakang P-Man menyala. Sambungan telepon pun langsung terputus. John yang khawatir mengajak Angela pergi menemui P-Man. Setelah sampai, mereka berdua kemudian melihat P-Man yang telah tewas dikerubuti oleh serangga. John pun terpukul karena dia kehilangan dua sahabatnya, yaitu P-Man dan Hennessy. Angela kemudian bercerita kalau dahulu dia sendiri juga sebenarnya memiliki kemampuan indigo seperti Isabel. Namun Angela terus-menerus menyangkal kemampuannya itu, hingga lama-kelamaan kemampuannya itu menghilang. Angela yang penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya dihadapi oleh Isabel, meminta bantuan John untuk mengembalikan kemampuan indigonya. John pun menolak, seharusnya Angela bersyukur karena kemampuan itu bisa hilang. Angela pun tetap memaksa, dia ingin balas dendam atas kematian Isabel. John pun terpaksa menuruti keinginan Angela. John kemudian melakukan ritual mengembalikan kekuatan Angela dengan menenggelamkannya di dalam bak mandi. Angela yang kesulitan bernafas berusaha untuk keluar, namun John terus menahannya. Tiba-tiba bak mandi itu meledak. Kekuatan indigo Angela pun kini telah kembali. Angela kemudian berkata kalau dia tahu siapa orang yang telah membunuh P-Man. Mereka berdua kemudian berlari ke tempat P-Man meninggal. Angela kemudian mengambil sesuatu dari lantai. Itu adalah koin milik Balthazar. John pun emosi setelah mengetahui kalau sosok yang membunuh P-Man adalah Balthazar. John langsung menyiapkan persenjataan untuk membunuh Balthazar. Angela ingin membantu John, namun John menyuruh Angela menunggu di mobil. John kemudian masuk ke dalam sebuah gedung. Di saat Balthazar muncul, John langsung menembaknya dengan senjata nafas api. John kemudian bertanya bagaimana caranya Mammon menyeberang masuk ke dalam dunia manusia. Awalnya Balthazar menolak memberitahu. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain hingga John berhasil memojokkan Balthazar. Akhirnya Balthazar memberitahu kalau Mammon membutuhkan tombak suci yang mengandung darah suci untuk bisa menyeberang ke dunia manusia. Angela kemudian datang ke tempat ini. Melihat Angela yang datang, secara aneh Balthazar berkata kalau dia berterima kasih karena John telah mengembalikan kekuatan Angela sesuai rencananya. Balthazar pun kemudian mati. Di saat John dan Angela akan pergi, John bingung mengenai perkataan Balthazar barusan. John pun akhirnya sadar kalau selama ini ternyata mereka mengincar Angela. Tiba-tiba Angela ditarik oleh sesuatu hingga menembus ruang demi ruang bangunan. Angela kemudian dibawa terbang menuju suatu tempat. John dan Chess kemudian pergi ke bar menemui Midnight untuk meminjam kursi sihir. Di sini, Midnight masih bersikeras melarangnya. John dan Midnight pun bertarung. John kemudian mengingatkan Midnight kalau Hennessy dan P-Man juga sahabat Midnight. John bertanya apakah Midnight hanya akan diam saja melihat dua sahabatnya itu tewas. John memohon agar Midnight membantunya karena mungkin saja ini adalah permintaan terakhirnya. Akhirnya Midnight yang luluh mengabulkan permintaan John menggunakan kursi sihir. Midnight memberitahu John, sudah sejak lama Mammon ingin lepas dari pengaruh ayahnya, Lucifer. Mammon ingin menguasai dunia manusia untuk dijadikan kerajaan iblisnya sendiri. Midnight kemudian membantu John memakai kursi sihir. Tiba-tiba John bisa melihat Manuel yang membawa tombak suci menuju rumah sakit jiwa. Di sana John melihat ada banyak makhluk campuran iblis yang menyambut kelahiran Mammon. Tiba-tiba John dicekik oleh Manuel. Midnight pun membantu John agar kembali sadar. Chas kemudian membantu John untuk menyiapkan persenjataan. Chas memiliki ide untuk menyerang makhluk campuran dengan air suci, yaitu air yang ditempel salib. John pun langsung setuju dengan ide itu. John pun meminta maaf karena selama ini meremehkan kemampuan Chas. John dan Chas kemudian bergegas pergi menuju rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa, Manuel mendekati Angela. Angela yang panik berusaha menembaki Manuel, namun hal itu sia-sia. Manuel kemudian melakukan ritual menenggelamkan Angela, membuat Mammon masuk ke dalam tubuh Angela. Di luar, John dan Chess yang sudah sampai di rumah sakit jiwa, mereka berdua kemudian berpencar. Chess naik ke atas dan kemudian mencelupkan salib ke toren air, membuat air itu menjadi air suci. Di bawah, John dihadang oleh puluhan makhluk campuran iblis yang ada di sana. John kemudian menyalakan korek api, membuat air suci menyirami semua makhluk campuran iblis, membuat mereka kesakitan. John kemudian menembaki makhluk campuran iblis itu satu persatu. Di saat John kehabisan peluru, Chess kemudian datang membantu. John dan Chess kemudian melihat Angela yang sudah kerasukan Mammon.
Angela berusaha membunuh John. Chas kemudian menarik Angela keluar kolam. Chas memegang kedua tangan Angela sementara John merapalkan mantra. Angela pun akhirnya kembali tenang. Namun ternyata Mammon yang masih ada di dalam perut Angela berusaha untuk keluar. John kemudian merapalkan mantra lagi. Melihat John yang kewalahan, Chas pun ikut membantu merapalkan mantra. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terlihat menarik Chas dan membantingnya hingga tewas. John pun panik, ada sesuatu yang tidak terlihat menyerang mereka. John kemudian menyatukan tato di kedua lengannya untuk menampakkan makhluk yang barusan menyerang Chas. Ternyata makhluk itu adalah Gabriel. Ternyata Gabriel adalah otak dari semua ini yang ingin membawa Mammon masuk ke dalam dunia manusia. John pun bingung, dia bertanya kenapa Gabriel melakukan semua ini. Gabriel pun berkata kalau dia merasa Tuhan tidak adil karena dengan mudahnya mengampuni manusia yang banyak melakukan dosa dan kemudian memasukkan manusia-manusia itu ke dalam surga. Gabriel berniat membantu Mammon masuk ke dalam dunia manusia agar semua manusia ketakutan dan kemudian bertaubat tidak lagi melakukan kejahatan. Gabriel kemudian melempar John ke ruangan sebelah. John yang putus asa kemudian teringat saat dia mati nanti, Lucifer sendiri yang akan menjemput jiwanya. John pun langsung mempunyai ide. Dia mengambil pecahan kaca dan kemudian menggores lengannya. Di saat John sekarat, waktu kemudian terasa berhenti. Lucifer kemudian datang untuk menjemput John. Lucifer sangat senang karena akhirnya dia akan membawa John masuk ke dalam neraka. John memberitahu Lucifer kalau di ruangan sebelah, Gabriel sedang berusaha membantu Mammon yang ingin masuk ke dalam dunia manusia untuk mendirikan kerajaan iblisnya sendiri di sini. Awalnya Lucifer tidak percaya. John pun menyuruh Lucifer untuk melihat ruangan sebelah. Lucifer kemudian berjalan menuju ruangan sebelah. Dan benar saja, dia melihat Gabriel yang akan menusuk Angela menggunakan tombak suci. Tanpa pikir panjang, Lucifer langsung mengambil Angela. Gabriel pun gagal menusuk Angela. Lucifer tidak menyangka Gabriel akan mengkhianati Tuhan hanya untuk membantu Mammon. Lucifer yang marah kemudian mengirim Mammon kembali ke dalam neraka dan membakar kedua sayap Gabriel, merubah Gabriel yang tadinya makhluk campuran malaikat menjadi manusia biasa. Lucifer kemudian kembali masuk menemui John. Lucifer menawarkan permintaan terakhir kepada John sebelum dia membawa John ke dalam neraka. John pun berkata kalau permintaan terakhirnya adalah Isabel dikeluarkan dari dalam neraka agar Isabel bisa masuk ke dalam surga. Lucifer pun mengabulkannya. Di saat Lucifer menyeret tubuh John untuk dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba tubuh John terangkat. Sinar cahaya surga kemudian muncul menarik John masuk ke dalam surga. Tuhan ternyata memilih memasukkan John ke dalam surga karena John bersedia berkorban untuk Isabel. Lucifer yang tidak terima John masuk surga kemudian menghidupkan John kembali dengan mengambil semua penyakit yang ada di dalam tubuh John. Lucifer ingin bisa kembali menggoda John yang hidup lagi agar John bisa masuk ke dalam neraka. Singkat cerita, John yang hidup kembali menghampiri Angela yang sudah sadar. Gabriel yang sudah menjadi manusia biasa kemudian muncul. Sadar kalau John ingin balas dendam atas kematian kedua sahabatnya, Gabriel menyuruh John membunuhnya dengan pistolnya. Bukannya menembak, John hanya memukul Gabriel. John sengaja tidak membunuh Gabriel karena John ingin Gabriel menikmati masa-masa menjadi manusia biasa. John kemudian memberikan tombak suci kepada Angela. John menyuruh Angela menyembunyikan benda itu di tempat yang tersembunyi agar tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk John itu sendiri. Mereka berdua kemudian berpisah. Dan berakhirlah alur cerita film Konstantin ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jaga ibadah kalian guys biar nggak diganggu iblis. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.